Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih masih di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat untuk hari ini. Dan kita masuk di segmen terakhir kali ini dengan tema kita mengenai trauma kepala pun juga cedera kepala bersama Dr. Yuta Perdana selaku spesialis bedah saraf dan juga ada Dr. Lisda tentunya. Boleh silakan dokter, mungkin slide terakhir ya. Oke, terakhir. Nah ini sebagai perbandingan ya. Kita bisa lihat sebelumnya ada epidural hematom ya, perdarahan di daerah depan ya, yang sudah dioperasi. Nah ini CT scan evaluasinya ya, darahnya sudah, ini ada darah ya, kemudian di sini sudah hilang darah, gumpalan darahnya ya. Nah itu salah satu contoh pasien yang dilakukan operasi, perbandingan CT scan kepala sebelum dan Sudah operasi. Oke ya. Oke, jadi itu perbandingannya ya dokter ya. Nah, mungkin ada pertanyaan juga nih sebelum mungkin ke terakhir penjelasan ataupun juga kesimpulan kita hari ini. Nah, kalau yang namanya orang udah operasi, trauma kepala nih, jatuh ataupun juga dari motor segala macamnya, kecelakaan, terus sudah cukup lama juga untuk tidak sadarkan diri. Ada yang mengecil bagian kakinya, tangannya, badannya atau sebagainya. Itu penyebabnya apa sih dokter sebenarnya? Baik. Jadi hal ini sering kita temui pada pasien-pasien yang memang mengalami kecacatan. Ya. Sebagai contoh misalnya pasca kecelakaan atau pasca trauma, pasiennya kemudian mengalami kelumpuhan. Sebagai contoh ya, misalnya mengalami kelumpuhan satu sisi. Ya. Nah, konsep dasarnya begini, otot-otot itu ya, kalau misalnya kita tidak gerakkan dalam jangka waktu yang lama, maka otot itu akan mengecil atau mengalami atrofi. Ya, sebagaimana kalau misalnya kita latihan beban di kita angkat beban, kalau otot itu kita latih terus, maka otot akan membesar kan? Iya, bertambah. Nah, bertambah. Nah, begitu pula sebaliknya, kalau otot tidak kita latih dalam hal ini, tidak kita gerakkan, maka otot-otot akan mengecil. Nah, oleh karena itu, semua pasien-pasien trauma kepala yang memang pada saat pemulihan masih atau ada kecacatan, maka kita harus langsung intervensi dengan apa? Dengan fisioterapi. Ya. Nanti oleh fisioterapis, nanti dipimpin oleh dokter kedokteran fisik dan rehabilitasi atau dokter rehabilitasi medik. Nanti akan diberikan program-program bagaimana kita melatih bagian tubuh yang cacat yang tidak bisa digerakkan tadi, supaya tidak terjadi atrofi. Karena kita kan tetap berharap ada pemulihan ya, meskipun kita tidak bisa menjanjikan ini pasti pulih atau tidak. Seperti itu konsep dokternya kalau operasi kan. Tapi kalau misal ada peluang pemulihan, maka untuk bergerak itu kan bukan hanya saraf ya. Ada struktur tulang, ada struktur otot. Oke, kalau sarafnya misalnya bisa pulih, tapi kalau struktur ototnya mengecil, maka tetap nggak bisa bergerak juga. Atau struktur tulangnya atau struktur jaringan tendonnya dan sebagainya, kalau misalnya sudah mengalami kontraktur, ya meskipun saraf di otaknya sudah pulih misalnya, tetap juga susah. Makanya kita harus intervensi fisioterapi sejak dini. Baik. Terima kasih dokter sekadirannya karena waktu juga yang memisahkan dan masih banyak ya dokter Risda yang mau ditanyakan. Kak Fahmi. Terima kasih banyak dokter Yuta di tengah-tengah kesibukan sudah boleh menyempatkan dan memberikan penjelasan yang sangat jelas dan luar biasa dong. Dan mungkin kita undang lagi nanti ya. Oh pasti dong, masih banyak topik lain. Betul, baik. Terima kasih sekali lagi untuk dokter Yuta dan juga dokter Lisda yang telah hadir hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dan tetap jaga kesehatan. Saya Rumah pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.